Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini giliran kelompok kami nih, yaitu kelompok 5, yang akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai sastrawan dan karya sastra. Aduh, apa aja sih yang bakal kita pelajari kali ini? Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang problematika menentukan karya sastra, ciri umum karya sastra, ciri karya sastra yang baik, dan hubungan sastrawan dengan karya sastra. Selamat menyimak teman-teman. Karya sastra lahir oleh dorongan manusia untuk mengungkapkan diri tentang masalah manusia, kemanusiaan, dan semesta. Sastra selain sebagai sebuah karya seni yang memiliki budi, imajinasi, dan emosi, juga sebagai karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual dan emosional. Sastra yang telah dilahirkan oleh sastrawan diharapkan dapat memberi kepuasan estetik dan intelektual bagi pembaca, tapi seringkali karya sastra tidak mampu dinikmati dan dipahami sepenuhnya oleh sebagian pembacanya. Dalam hubungan ini, perlu adanya penelaah dan peneliti sastra. Berikut adalah problematika menentukan karya sastra. Problematika menentukan karya sastra yang pertama yaitu kebanyakan orang mendefinisikan karya sastra dalam satu definisi yang umum. Padahal, karya sastra itu bersifat umum dan bersifat khusus. Maksud karya sastra itu bersifat umum yaitu karya sastra bisa dibedakan dengan bentuk hasil seni atau kebudayaan lainnya seperti seni patung, seni tari, seni lukis, rupa, dan pidato. Maksud dari bersifat khusus yaitu karya sastra dibedakan atas puisi, prosa, atau drama. Problematika menentukan karya sastra yang kedua yaitu definisi karya sastra hanya didasarkan pada satu sudut pandang saja. Dalam hubungannya karya sastra dengan alam, ada orang yang mengatakan bahwa karya sastra adalah sebuah ciptaan kreasi, bukan pertama-tama sebuah imitasi. Problematika menentukan karya sastra yang ketiga yaitu didasarkan pada definisi evaluatif. Maksudnya, orang mendefinisikan dengan memasukkan keinginan untuk menilai apakah sebuah karya tulis termasuk karya sastra yang baik atau tidak. Problematika menentukan karya sastra yang keempat yaitu banyak definisi karya sastra Indonesia diambil dari contoh-contoh dan definisi karya sastra Barat. Sejarah dan perkembangan sastra di Barat berbeda dengan Indonesia, begitu pula dengan estetika yang dianut. Oleh karena itu, definisi yang diambil dari Barat tidak atau kurang memperhatikan bentuk khusus dari karya sastra yang kita miliki. Nah, baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai problematika dalam menentukan karya sastra, selanjutnya kami akan membahas mengenai ciri umum karya sastra. Ciri umum karya sastra akan kami bahas secara satu persatu. Ciri umum karya sastra yang pertama, suatu karya sastra dibuat dengan tujuan sebagai karya sastra. Suatu karya sastra tersebut sudah diniatkan oleh sastrawan untuk menjadi sebuah karya, sehingga berpotensi menjadi karya sastra. Kira-kira kenapa ya disebut mempunyai potensi? Baik, jawabannya adalah karena sebuah karya sastra harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah seperti konvensi sastra, konvensi bahasa, dan konvensi budaya. Meskipun karyanya berasal dari sejarah, pengalaman pribadi, maupun pengalaman orang lain, akan tetap disebut karya sastra jika sastrawan atau pengarang berniat untuk menjadikan sebuah karya sastra. Ciri umum karya sastra yang kedua, karya sastra adalah hasil kreatif. Karya sastra adalah hasil proses kreatif sastrawan yang bukan hanya memerlukan keterampilan saja nih teman-teman. Namun, karya sastra juga memerlukan perenungan, pengendapan ide, pematangan, dan langkah-langkah tertentu yang akan berbeda antara sastrawan yang satu dengan sastrawan yang lainnya. Ciri umum karya sastra yang ketiga, karya sastra bukan hanya bertujuan praktis dan pragmatis. Karya sastra berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah.
meskipun di dalamnya terdapat ajaran moral, ajaran agama, dan lain-lain. Kami mengambil contoh novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie. Dalam novel tersebut terkandung unsur-unsur agama. Hal ini bukan berarti karya sastra sama dengan buku-buku agama. Ciri umum karya sastra yang keempat, karya sastra memiliki bentuk dan gaya yang khas. Hal ini bertujuan untuk membedakan bentuk dan gaya karya sastra dengan non-sastra. Khas di sini masih dibedakan menjadi beberapa genre, seperti karya sastra puisi, prosa, dan drama, di mana masing-masing jenis karya sastra memiliki bentuk dan gaya yang tersendiri. Ciri umum karya sastra yang kelima, karya sastra menggunakan bahasa yang khas. Karya sastra menggunakan bahasa polisematis atau memiliki banyak makna, dan juga menggunakan bahasa yang multitafsir. Hal ini yang mengakibatkan perbedaan penafsiran makna antara pembaca satu dengan pembaca lainnya terhadap suatu karya sastra. Ciri umum karya sastra yang keenam, karya sastra mempunyai logika tersendiri. Logika karya sastra mencakup isi dan bentuk karya sastra, di mana hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Kami mengambil contoh pada novel Rafilus karya Budi Dharma. Penggambaran tokoh Rafilus sebagai tokoh yang memiliki tubuh yang terbuat dari besi, tidak bisa mati, kebal peluru, atau seperti setan. Dalam keadaan sehari-hari, penggambaran tokoh seperti itu tidak mungkin ada di dunia nyata. Namun dalam novel, penggambaran tokoh seperti yang digambarkan oleh Budi Dharma menjadi masuk akal karena diperlukan untuk menekankan tema pada novel. Ciri umum karya sastra yang ketujuh, karya sastra merupakan dunia rekaan. Mengapa ya menggunakan kata rekaan? Kenapa tidak menggunakan kata fiksi? Nah, karena kata fiksi mempunyai arti khayalan atau tidak berdasarkan kenyataan nih teman-teman. Sedangkan karya sastra masih mengandung unsur-unsur logika yang bersifat kenyataan. Ciri umum karya sastra yang ke-8, karya sastra mempunyai nilai keindahan tersendiri nih teman-teman. Jadi jika sebuah karya tidak memiliki nilai keindahan, maka belum bisa disebut sebagai karya sastra. Namun, setiap daerah, golongan, dan waktu memiliki nilai keindahan yang berbeda-beda. Kami mengambil contoh pada saat terbitnya Siti Nurbaya. Waktu itu roman dianggap indah, namun berbeda ketika diterbitkan di waktu sekarang. Ciri umum karya sastra yang ke-9, karya sastra adalah sebuah nama yang diberikan masyarakat pada hasil tertentu. Hal ini dapat diartikan jika karya sastra sudah diterima di kalangan masyarakat. Kami mengambil contoh pembaru yang diterima oleh masyarakat, seperti karya-karya Budi Dharma dan Danarto yang bercerita tentang dunia yang ganjil. Selanjutnya, tokoh-tokoh Iwan Simatupang dan Budi Dharma yang dianggap aneh. Selanjutnya, Manusia yang Terasing karya Putu Wijaya. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang ciri umum karya sastra, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri karya sastra yang baik. Sebenarnya dalam menentukan apakah suatu karya sastra itu baik atau tidak sangatlah sulit. Karena apa? Karena beragamnya selera pembaca dan kriteria-kriteria yang ada. Dan yang harus diingat teman-teman adalah bahwa ciri karya sastra yang baik tidak berarti harus memenuhi semua kriteria yang akan kita bahas kali ini ya. Bisa saja hanya dengan 1, 2, atau beberapa kriteria saja sudah bisa dikatakan menjadi suatu karya sastra yang baik. Berikut penjelasannya.
Yang pertama yaitu karya sastra yang baik itu bisa mengkristal. Maksudnya bagaimana nih? Apakah mengkristal yang seperti ini yang dimaksud? Tentu bukan ya teman-teman. Maksudnya karya sastra yang bisa mengkristal adalah karya sastra yang bisa melampaui ruang dan waktu. Artinya, suatu karya sastra yang baik itu dapat diterima oleh pembaca dan tidak terbatas hanya pada satu ruang, misalnya hanya dibaca oleh lingkungan sang sastrawan saja. Tapi bisa juga yang sampai melampaui batas negara dan menjadi milik dunia. Lalu tidak juga terbatas oleh waktu, seperti bukan hanya dibaca pada tahun-tahun saat karya itu terbit saja, namun sampai sekarang pun masih sering dibaca ataupun hanya sekedar dikenang oleh pembaca dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu karya sastra yang baik mempunyai sistem yang bulat, baik sistem bentuk, bahasa, maupun isi. Maksudnya, di dalamnya harus ada unity atau keutuhan, balance atau keseimbangan, harmony atau keselarasan, dan right emphasis atau tekanan yang tepat. Unity atau keutuhan maksudnya yaitu setiap bagian dari karya sastra harus mendukung keutuhan karya sastra itu. Keseimbangan maksudnya unsur-unsur dalam karya sastra baik ukuran maupun bobotnya harus sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Sedangkan keselarasan artinya karya sastra harus mempunyai keselarasan antar unsur karya sastra dengan keseluruhan karya sastra. Dan yang terakhir, tekanan yang tepat merupakan syarat yang mengacu pada adanya tekanan tertentu dengan proporsi tertentu dalam suatu karya sastra. Yang ketiga yaitu karya sastra yang baik harus bisa mengungkapkan isi jiwa sastrawan dengan baik. Karya sastra harus bisa mengungkapkan isi pikiran, perasaan, emosi, keinginan, dorongan, ciri khas, ataupun cita-cita dari pengarangnya. Ciri yang keempat yaitu karya sastra yang baik adalah penafsiran dari kehidupan dan mengungkapkan hakikat kehidupan. Maksudnya, karya sastra dapat mengungkapkan hal-hal yang orang lain tidak dapat mengungkapkan dan melihatnya. Misalnya, seperti gambaran orang yang tersenyum padahal belum tentu orang tersebut bahagia. Ciri yang kelima yaitu karya sastra yang baik tidak bersifat menggurui. Meskipun dalam suatu karya sastra banyak ditemui ajaran moral, filsafat, tingkah laku, namun bukan berarti karya sastra harus seperti buku filsafat ya teman-teman. Karena dalam suatu karya sastra terdapat banyak sekali kemungkinan dan tafsiran. Ciri yang keenam yaitu karya sastra yang baik tidak terikat oleh nilai-nilai dan fakta-fakta setempat, tetapi lebih bersifat universal. Oleh karena itu, bahasan dalam suatu karya sastra tidak hanya terikat pada suatu nilai-nilai dan fakta-fakta setempat yang ada saja, karena semakin baik suatu karya sastra, semakin universal dan luas pula masalah hidup yang diungkapkan. Ciri yang ketujuh adalah karya sastra yang baik tidak melodramatis, tidak mempunyai kesan diatur-atur. Maksudnya, meskipun memang karya sastra adalah suatu karya atau cerita yang keseluruhannya diatur oleh sastrawan, namun semua itu harus tetap sesuai dengan karya sastra, dan jangan malah diri sastrawannya yang menonjol. Misalnya seperti ada akhir cerita yang kelihatan terlalu dipaksakan oleh penulis. Ciri yang kedelapan atau yang terakhir yaitu karya sastra yang baik harus menunjukkan kebaruan, keindividualan, dan keaslian. Kebaruan maksudnya adalah adanya peningkatan kualitas dan munculnya sesuatu yang lain dari karya sastra sebelumnya. Keindividualan merujuk pada kekhasan bentuk dari isi karya sastra setiap sastrawan, dan keaslian merujuk pada keaslian gagasan, keaslian bentuk, dan keaslian mengolah serta menyampaikan isi. Maksudnya, tidak hasil dari menjiplak pemikiran orang lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir yaitu hubungan sastrawan dengan karya sastra. Dalam materi ini dapat dibagi menjadi dua kajiannya, yaitu komunikasi antara sastrawan dengan karya sastranya sendiri dan komunikasi sastrawan dengan karya sastra orang lain.
Pertama, kita bahas dulu mengenai komunikasi antara sastrawan dengan karya sastranya sendiri ya. Komunikasi antara sastrawan dengan karya sastranya sendiri lebih bersifat fungsional, yaitu manfaat dari karya sastra yang ditulisnya bermanfaat bagi sastrawan itu sendiri, seperti sebagai ungkapan keindahan dan penghiburan. Namun, biasanya karya sastra tersebut dibuat tanpa memperhatikan apakah karya sastra yang ditulis berguna bagi pembaca lain atau tidak, apakah karya sastra itu mudah dicerna oleh pembaca atau tidak. Jadi, dengan kata lain, sang sastrawan menulis karya sastra tersebut hanya diabdikan sebagai seni dan untuk kepuasan dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua, yaitu hubungan antara sastrawan dengan karya sastra orang lain, biasanya merupakan hubungan pemanfaatan dan penolakan. Biasanya karya sastra orang lain lebih banyak dimanfaatkan sastrawan atau penulis lain dalam menciptakan karyanya. Bisa disebut juga sebagai suatu referensi. Nah, pemanfaatannya bisa berupa pemanfaatan teknik, isi, gaya, atau bahasa dari karya sastra orang lain. Namun, ada juga sastrawan yang mungkin saja tidak suka atau menolak karya sastra orang lain. Meskipun demikian, sastrawan tetap mempergunakan apa yang telah ada sebelumnya sebagai pijakan untuk menolaknya. Misal, seorang sastrawan pernah membaca karya sastra dari sastrawan A, kemudian ternyata ia setuju dengan apa yang ditulis oleh sastrawan A. Di kemudian hari, sastrawan itu kemudian membaca karya sastra milik sastrawan B, yang isinya ternyata bertentangan dengan isi karya sastra sastrawan A. Dengan begitu, ia tidak setuju atau menolak karya sastra dari sastrawan B. Hal tersebut berlandaskan dari pemikirannya sebelumnya yang berlandaskan dari karya sastra sastrawan A. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, ternyata kita sudah sampai pada pembahasan terakhir nih. Oke, semuanya, karena kita sudah menyelesaikan pembahasan pada materi kali ini, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan dan menyimak video penjelasan dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.